Sebagai anak, saya sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menemani Mami beberapa hari bulan Desember kemarin di Kudus, juga di Semarang atau di rumah sakit. Walaupun hanya sebentar, tapi saya sempat meluk-meluk Mami, nyuruh Mami, guyon sama Mami, ngobrol gitu, masih sempat gitu. Waktu nemani Mami di Semarang, Mami itu sempat ngomong gini ke saya, aku nyusun program wanita tahun 2015, itu ngomong gitu. Dalam hati saya tuh sedikit kaget gitu ya, karena saya nggak nyangka kalau Mami itu masih aktif gitu di seksi wanita. Karena saya pikir Mami kan sudah lama agak sakit ya, mungkin sudah ada pewarisnya gitu istilahnya. Tapi ternyata masih aktif gitu. Dan buat saya seksi wanita di sini itu adalah passionnya Mami, pelayanan yang sangat Mami cintai gitu. Dulu waktu kecil kalau tiap hari Jumat itu Mami tuh sibuk bikin pengumuman, bungkusin kado ulang tahun. Terus kalau udah diajak pergi keluar kota, Mami itu selalu tegas, pokoknya nggak boleh lewat hari Jumat. Hari Jumat harus di rumah, harus datang kebaktian wanita. Itu selalu gitu. Dan ternyata kemarin waktu dengar kesaksian dari itu ya, ketua wanita, kok kayaknya Mami itu memenuhi janji gitu ya, sampai akhir tahun menemani. Tahun ini mau dilepas sendiri. Gak tahu, saya merasa kok apa itu Mami menepati janji atau gimana gitu ya, merasa seperti itu, tapi ya nggak tahu ya. Buat saya pribadi, Mami itu teladan, karena saya melihat dan bisa belajar banyak dari Mami bagaimana bersikap sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, karena banyak sekali yang belum bisa saya lakukan gitu. Nasihat-nasihatnya Mami, ini kalau kamu jadi istri itu harus gini, kamu kalau jadi Mami itu harus gini ke anakmu. Itu saya gitu, nasihat-nasihat Mami akan selalu saya ingat. Perhatian Mami itu juga pasti akan kami rindukan, karena tiap kali saya pulang ke Kudus, Mami itu selalu nyambut di depan pintu. Diusahakan gitu, walaupun jalannya ada tertatih-tatih gitu, tapi diusahakan nyambut di depan pintu subuh-subuh kan. Biasanya kalau naik bus datangnya subuh. Terus biasa ngobrol gitu sama Mami lama. Terus Mami itu juga pendoa buat keluarganya, buat anak-anaknya. Dari kecil sampai udah dewasa sekarang, anak-anaknya Mami itu masih berdoa buat anak-anaknya. Dulu waktu kecil saya pernah mergoki Mami, waktu saya tidur, Mami itu tumpang tangan berdoa buat saya. Itu saya pernah mergokin sekali. Dan buat saya itu berkesan gitu, wah Mami ternyata mendoakan anak-anaknya gitu. Jadi kalau anak-anaknya seperti sekarang itu juga berkat doa dari Mami, juga dari Papi juga sih. Tapi Mami itu pendoa yang setia, nggak pernah lupa gitu berdoa. Tempat curhat juga buat kami anak-anaknya. Dan pergantian tahun kemarin tuh betul-betul jadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Dan memasuki tahun yang baru ini, kami harus membiasakan diri dengan tidak adanya Mami di rumah, nggak bisa ngobrol lagi. Rasanya aneh gitu, nggak ada Mami di rumah. Biasanya duduk di ruang tamu ngobrol, sekarang nggak ada. Dan buat cucu-cucunya yang pasti sokokan Mami itu pasti bakal dikangenin. Jadi karena Mami itu nggak deketnya sama cucu-cucu, karena nggak bisa gendong. Karena Mami takut ya kalau gendong anak takut jatuh, jadi nggak berani gendong. Makanya cucu-cucunya itu nggak ada yang dekat gitu, lebih dekat ke engkongnya, lebih nempel ke engkongnya. Jadi Mami itu selalu punya trik. Di saku dasternya itu selalu ada coklat, permen, jelly, atau apa gitu. Nanti, ayo sini kamu mau coklat dah gitu. Biar deket gitu, terus main bersama. Nah itu pasti akan dirindukan sama cucu-cucunya. Ya, ya itu semua nanti akan menjadi kenangan yang indah. Dan makasih ya Mami, dan jadi Mami yang luar biasa buat kami. Sampai ketemu nanti di surga. Terima kasih.